Setiap tanggal 1 Juli, Kepolisian Republik Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara. Nah, pada 2 Juli 2024 kemarin, upacara Puncak HUT Bayangkara ke-78 ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri yang disebut meningkat. Pidato Jokowi itu tentunya mengundang komentar berbagai pihak. Jokowi dianggap keliru karena mengatakan citra Polri meningkat. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengkritik pernyataan Jokowi yang menilai citra Polri hanya berdasarkan sejumlah lembaga survei. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengkritik pernyataan Jokowi. Katanya, tidak seharusnya Jokowi menggunakan hasil survei untuk menilai kinerja lembaga. Seharusnya, Jokowi melihat fakta yang terjadi di lapangan. Polri menduduki peringkat pertama atas kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Nah, ini berdasarkan data penelitian Kontras pada kurun waktu Juni 2023 hingga Mei 2024, yang mana menunjukkan terjadi 60 kasus penyiksaan. Dari 60 kasus itu, 40 kasus dilakukan sama aparat kepolisian. Sisanya 14 kasus oleh TNI dan 6 kasus dari sipir. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga menilai kalau Polri gagal mengimplementasikan reformasi kultural. Sugeng meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memberikan sanksi tegas supaya bisa menghilangkan praktik-praktik tidak manusiawi yang dilakukan sama anak buahnya. Baru-baru ini, ramai berita kematian bocah 13 tahun Afif Maulana yang dianggap janggal. Pasalnya, bocah asal Padang itu ditemukan tewas misterius di jembatan Kuranji Padang pada 9 Juni 2024. Polisi mengatakan Afif meninggal karena jatuh dari jembatan. Tapi, pihak keluarga menduga Afif meninggal karena disiksa polisi. Karena dengan melihat kondisi jenazah Afif yang tidak ada tanda-tanda jatuh dari jembatan. Nah, nggak cuma itu. Polda Sumatera Barat juga tidak menyerahkan hasil autopsi Afif kepada keluarga. Jangan diangkat ini karena ini aib. Jadi selalu ada pembicaraan itu di awal sejak di Polsek Kuranji ketika akan bertemu mayat Afif. Lalu kemudian bilang, gak usah diotopsi. Yakinkah diotopsi karena ini nanti jadi aib bagi keluarga. Karena anaknya pelaku tawuran begitu. Jadi dihalang-halangi. Yang berikutnya ketika sepakat otopsi, ketika keluarga dikatakan bahwa otopsinya di Bayangkara saja, rumah sakit polisi ya. Jangan ke M Jamil karena di M Jamil berbayar. Kalau di Bayangkara gratis. Akhirnya keluarga tetap pilih di Bayangkara. Awalnya keluarga ingin di M Jamil. Ketika otopsi, keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi. Padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan otopsi itu. Setelah selesai otopsi, keluarga dilarang untuk memandikan dan mengafani jenazah. Jadi dimintalah pihak rumah sakit yang harus memandikan dan harus mengafani. Jadi cuma ditinggalkan wajahnya, silahkan lihat wajahnya saja begitu. Keluarga juga diwanti-wanti untuk tidak memfoto kondisi tubuh korban dengan alasan nanti akan menjadi aib. Serangkaian kejanggalan inilah dari 4 tadi tahapan yang saya katakan itu yang membuat kami sangat yakin dan percaya bahwa Afif Maulana itu tidak melompat, tidak terpeleset dari jembatan, dia disiksa dan mayatnya diturunkan di bawah jembatan. Dilansir dari berita Tempo pada 1 Juli 2024, disebutkan bahwa kasus ini akhirnya ditutup oleh Polda Sumatera Barat. Bukannya fokus mengusut kasus ini, polisi malah menanyakan siapa yang memviralkan kasus ini. Nah, diketahui kasus ini diramaikan oleh media Tempo. Dan kemudian viral nih di medsos. Ramai-ramai netizen mendesak Polri untuk membuka kasus ini. Banyak juga netizen yang menaruh curiga dengan institusi Polri. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya jumlah komentar negatif di medsos Polri. Nah, sebenarnya gimana sih kronologis kejadian tewasnya bocah 13 tahun itu? Kalau dari hasil penyelidikan polisi, disebutkan kalau Afif itu ikut rombongan konvoi pada hari Minggu dini hari. Rombongan melintasi jembatan Kuranji dan terlihat membawa berbagai senjata tajam. Tim Sabara Polda Sumbar atau Tim Khusus Pencegahan dan Antisipasi Tawuran mengamankan rombongan konvoi itu.
Tim mengamankan 18 orang ke Polsek Kuranji. Tapi kata Wakapolres Padang AKBP Ruli Indra, nggak ada nama Afif sebagai anak yang diamankan. Sedangkan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono membeberkan kesaksian A teman Afif. Katanya Afif sempat mengajak A untuk lompat ke sungai supaya lolos dari penangkapan polisi. Tapi A, teman Afif, nolak dan memilih untuk menyerahkan diri bersama rombongan lainnya ke polisi. Kalau berdasarkan penyelidikan YLBH Padang, kesaksian Afif ini diubah. Karena katanya, A, teman Afif, tidak bisa dihubungi oleh pihaknya. Sampai saat ini, belum diketahui pasti nih penyebab meninggalnya pelajar SMP itu. Soalnya, bukti konkret berupa rekaman kejadian di sekitar lokasi ini udah nggak ada. Aneh bin ajaib, nggak ada tuh rekaman CCTV pada tanggal 9 Juni 2024 dini hari. Pihak polisian sih berdalih, nggak adanya rekaman pada hari kejadian tuh karena batas maksimal durasi penyimpanan cuma 14 hari. Terus pasca ramainya desakan netizen yang menuntut Polri untuk mengusut kasus ini secara transparan, pada 2 Juli 2023 kemarin, Kapolda Sumatera Barat membantah bahwa pihaknya menutup kasus ini. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit sampai turun tangan loh guys. Gimana nih menurut kalian? Ada yang aneh gak sih sama si Kapolri? Komen ya guys!